Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Di sini saya ingin menjelaskan apa-apa saja yang ada di dalam XML. Oke, yang pertama langsung saja ya. Yang pertama ini pohon XML atau XML3. Setiap dokumen XML ini membentuk seperti struktur pohon yang dimulai dari akar, kemudian bercabang hingga ke daunnya. Nah, kemudian untuk struktur XML ini sendiri dibentuk sebagai pohon, dimulai dari akar hingga ke anak. Biasanya tuh istilahnya tuh disebut ada parent, child, kemudian subchild. Digunakan untuk menggambarkan hubungan antar elemen orang tua. Selanjutnya ada sintaks XML. Nah, setiap dokumen XML ini harus memiliki sebuah elemen root yang merupakan parent dari semua elemen lain. Kemudian, untuk semua elemen XML itu harus memiliki tag penutup. Dalam XML adalah ilegal untuk menghilangkan tag penutup. Semua elemen harus memiliki tag penutup. Tag XML ini peka terhadap huruf besar dan kecil. Kemudian elemen XML harus bersarang dengan benar. Nah, di HTML itu mungkin bisa kita lihat elemennya itu bertingkat dan tidak tepat. Tetapi di dalam XML, semua elemen itu harus bertumpuk dengan benar satu dengan yang lainnya. Untuk setiap nilai atribut sendiri harus diikuti dengan tanda kutip. Nah, yang selanjutnya adalah elemen XML. Apa itu elemen XML? Elemen XML adalah segalanya yang ada pada dokumen XML. Itu mulai dari tag awal elemen hingga tag akhir elemen. Biasanya setiap sebuah elemen itu berisi teks, atribut, elemen lainnya, atau gabungan dari campuran yang ada di atas tadi. Nah, elemen XML ini memiliki aturan dalam penamaannya. Aturannya itu adalah yang pertama, nama elemen peka terhadap huruf besar kecil. Kemudian nama elemen harus dimulai dengan huruf atau garis bawah. Yang selanjutnya, nama elemen tidak boleh dimulai dengan huruf XML. Kemudian nama elemen dapat berisi huruf, angka, tanda hubung, garis bawah, dan titik-titik. Selanjutnya, nama elemen tidak boleh berisi spasi. Yang selanjutnya adalah atribut XML. Elemen XML juga memiliki atribut, sama seperti HTML. Atribut dirancang untuk membuat data yang terkait dengan elemen tertentu. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan atribut XML. Yang pertama itu, atribut tidak boleh berisi banyak nilai. Yang selanjutnya, atribut tidak boleh berisi struktur pohon. Selanjutnya lagi, atribut tidak dapat diperluas dengan mudah. Nah, yang selanjutnya ada display XML atau tampilan XML. Setiap file XML ini bisa dilihat dari semua browser. Tapi jangan berharap file XML ini bisa ditampilkan dalam bentuk HTML. Nah, di tampilan XML ini, dokumen XML tidak membawa informasi tentang cara menampilkan data, karena tag XML ditemukan oleh penulis dokumen XML. Browser tidak tahu apakah teks seperti table mendeskripsikan tabel HTML atau meja makan. Yang selanjutnya adalah XML HTTP request. Semua browser modern memiliki objek XML HTTP request bawaan untuk meminta data dari server. Objek HTML request ini bisa digunakan untuk meminta data dari server web. Selanjutnya adalah XML DOM. Apakah DOM itu? XML DOM ini mendefinisikan standar untuk mengakses atau memanipulasi dokumen. DOM ini menyajikan dokumen HTML sebagai struktur pohon. XML DOM mendefinisikan cara standar untuk mengakses dan memanipulasi dokumen XML.
Yang selanjutnya adalah ini yang terakhir, XML, XLL, XSLT. Nah, ini sama seperti CSS di HTML. Kepanjangannya sendiri adalah Extensible Stylized Language Transformation. XLLT ini jauh lebih canggih daripada CSS. Dengan XSLT Anda dapat menambah atau menghapus elemen dan atribut ke atau dari file output. Anda juga dapat mengatur ulang dan mengurutkan elemen, melakukan pengujian, dan membuat keputusan tentang elemen mana yang akan disembunyikan dan ditampilkan, dan banyak lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya dalam penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.